我在视频里看过里面的武术，样像是雕舞，向好自发作。我们只是红人，如果打扰了你们训练，我们很抱歉。 Asap perak dari obor las menari-nari seperti naga spektral di udara pagi yang dingin. Di baliknya, Banyu memusatkan pandangannya. Tangannya yang bersarung tangan tebal bergerak dengan kemantapan seorang ahli bedah, menyatukan dua balok baja masif. Dia adalah seorang TKI, seorang tukang las bersertifikat tinggi dari Purwokerto, bagian dari tim yang membangun sebuah pusat retret modern di kaki pegunungan Songshan, Tiongkok. Di kejauhan, menjulang megah di antara kabut pagi, adalah siluet kuil yang melegenda, Biara Shaolin. Setiap pagi, sebelum matahari menyentuh puncak gunung, Banyu sudah bangun. Di sudut tersembunyi lokasi konstruksi, di antara tumpukan pipa dan baja, dia berlatih. Kaos kerjanya yang pudar dan celana kargo yang kotor menjadi pakaian latihannya. Dia akan berdiri, memejamkan mata, dan memulai olah nafas. Ini adalah dasar dari alirannya. Pencak silat merpati putih. Seni bela diri dari tanah Jawa yang tidak berteriak, tapi bergetar. Gurunya di Purwokerto, seorang pria tua yang tangannya selembut kapas namun sekeras batu, pernah berkata, "Banyu, kekuatanmu bukan di kepalan tangan. Kekuatanmu ada di hembusan nafas. Orang lain melatih otot, kita melatih getaran. Ingat, Mersudi Patitising tindak pusakane titising hening, mencari kebenaran tindakan dengan pusaka keheningan." Banyu adalah pria yang pendiam. Bahasa Mandarinnya cukup untuk bekerja, tapi dia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Rekan-rekannya sesama TKI dari Indonesia, kebanyakan dari Jawa Timur dan Lombok, menghormatinya. Dia efisien, tenang, dan tidak pernah mencari masalah. Kulitnya yang sawo matang dan matanya yang teduh membuatnya tampak biasa saja. Seorang pekerja lain yang merantau demi keluarga di kampung. Di sisi lain, para pekerja lokal Tiongkok sering memandangnya dengan rasa ingin tahu. Dia terlalu tenang untuk pekerjaan kasar yang dia lakukan. Tangannya, ketika dia melepas sarung tangannya, penuh dengan kapalan. Tapi kapalan itu bukan hanya dari obor las. Kapalan itu adalah peta dari ribuan jam latihan memukul karung pasir, mendorong balok, dan olah getaran pada beton keras di padepokannya. Bekerja di bawah bayang-bayang Biara Shaolin adalah pengalaman yang aneh. Siang hari diisi dengan suara mesin gerinda, dentuman palu, dan teriakan para mandor. Tapi di pagi hari, jika angin berhembus tepat, Banyu bisa mendengar lonceng kuil yang dalam dan gema samar dari ratusan murid yang berlatih, teriakan kiai mereka yang tajam membelah udara. Dia menghormati tempat itu. Dia tahu itu adalah salah satu sumber seni bela diri dunia. Namun, filosofinya terasa berbeda. Apa yang dia dengar adalah kekuatan eksternal, kekuatan yang meledak. Apa yang dia latih adalah kekuatan internal, kekuatan yang terakumulasi dalam diam. Dia tidak tahu bahwa kedua filosofi ini akan segera berbenturan. Suatu sore, sebuah truk pengangkut bahan bangunan terjebak di jalan sempit menuju biara. Banyu dan beberapa pekerja lain ditugaskan untuk membantu membongkar muatan secara manual dan membawanya ke gerbang kuil, tempat para murid Shaolin akan mengambil alih. Ini adalah pertama kalinya Banyu akan menginjakan kaki begitu dekat dengan gerbang legendaris itu. Dia memanggul sebuah kotak kayu berisi komponen listrik. Keringat membasahi punggungnya. Debu menempel di wajahnya yang berminyak. Dia hanyalah seorang kuli yang lelah, membawa beban, berjalan menuju tempat lahirnya para legenda. Gerbang merah raksasa Biara Shaolin menjulang di depan mereka. Dicat dengan warna merah marun yang kaya dan dihiasi dengan ukiran naga emas. Gerbang itu memancarkan aura sejarah dan kekuatan. Saat Banyu dan rekan-rekannya tiba, halaman utama di baliknya sudah penuh dengan aktivitas. Ratusan murid muda, kepala mereka plontos, mengenakan jubah abu-abu sederhana, bergerak serempak. Mereka sedang dalam sesi latihan sore. Pemandangannya menakjubkan. Di satu sisi, para murid berlatih dengan tongkat bo, memutarnya begitu cepat hingga menciptakan suara siulan yang menakutkan. Di sisi lain, para murid yang lebih tua berlatih taolu, jurus, dengan tangan kosong, gerakan mereka presisi, eksplosif, dan diakhiri dengan teriakan yang menggetarkan dada. Udara dipenuhi dengan energi yang mentah dan kuat.
Banyu dan pekerja lainnya meletakkan kotak-kotak itu di dekat gerbang. Diinstruksikan untuk menunggu truk berikutnya. Mandor mereka sedang berbicara dengan seorang biksu senior. Banyu, sambil menyeka keringat, tidak bisa menahan diri untuk tidak menonton. Dia mengagumi disiplin mereka. Sinkronisasi mereka sempurna. Kekuatan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Fokusnya tertuju pada sekelompok kecil di tengah halaman. Mereka tampaknya adalah murid-murid elit, mengenakan jubah oranye yang lebih cerah. Mereka tidak berlatih jurus. Mereka berlatih pengerasan. Satu persatu, mereka memukul tiang kayu yang dibungkus tali jerami dengan tulang kering mereka. Suara, buk, 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 yang tumpul terdengar mengerikan. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda yang tampak paling menonjol. Tubuhnya atletis sempurna. Setiap otot terlihat jelas di balik jubahnya yang pas. Gerakannya memancarkan kepercayaan diri yang berbatasan dengan arogansi. Dia tidak hanya memukul tiang, dia menghancurkannya. Dengan satu tendangan rendah yang eksplosif, dia mematahkan tiang itu menjadi dua. Murid-murid lain bersorak. Biksu senior yang mengawasi mengangguk setuju. Nama pemuda itu adalah Li Wei. Dia adalah bintang biara, pemenang kejuaraan sanda nasional, dan dikenal karena kekuatan, telapak besinya yang luar biasa. Dia adalah perwujudan sempurna dari Wei Gong, kekuatan eksternal, Shaolin. Setelah mematahkan tiang, Li Wei berbalik, dadanya membusung. Saat itulah matanya bertemu dengan mata Banyu. Dia melihat Banyu, kotor, berkeringat, mengenakan rompi keselamatan oranye yang pudar, berdiri di gerbang seperti pengemis yang mengintip ke dalam istana. Li Wei tersenyum miring. Dia berjalan mendekati Banyu, diikuti oleh beberapa temannya. Mereka berhenti beberapa meter di depan para pekerja, memandang rendah mereka. Banyu, merasakan tatapan itu, sedikit menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat, seperti yang diajarkan ibunya di Purwokerto. Bagi Li Wei, ini adalah tanda kelemahan. Dia berkata sesuatu dalam bahasa Mandarin yang cepat kepada teman-temannya, cukup keras untuk didengar. Lihat para Laowai, orang asing, ini. Mereka datang ke tanah kita untuk melakukan pekerjaan yang bahkan tidak diinginkan oleh petani kita. Bau keringat mereka mengotori udara kuil yang suci. Teman-temannya tertawa. Banyu mengerti setiap kata. Itu menusuk, tapi dia tetap diam. Dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaan dan pergi. Tawa para murid Shaolin itu tajam. Banyu mengepalkan tangannya di dalam sarung tangan kerjanya yang kotor. Dia bisa merasakan panas menjalar di lehernya, tapi dia menahannya. Dia teringat pesan gurunya. Emosi adalah angin. Biarkan ia lewat. Jika kau melawannya, kau akan menjadi badai. Jika kau menerimanya, kau akan tetap menjadi gunung. Melihat Banyu tidak bereaksi, Li Wei menjadi semakin berani. Dia melangkah lebih dekat lagi. Kini hanya berjarak satu lengan dari Banyu. Dia memandang Banyu dari atas ke bawah, dari sepatu bot berlumpurnya hingga rambutnya yang basah oleh keringat. Dia mendengus, sebuah suara penghinaan yang jelas. Kalian orang satu dari selatan, kata Li Wei. Kali ini berbicara lebih lambat, memastikan Banyu mengerti. Kalian punya semacam seni bela diri di sana, bukan? Aku pernah melihatnya di video. Lebih banyak menari daripada bertarung. Seperti monyet yang sedang kejang. Tawa kembali meledak. Kali ini lebih keras. Rekan-rekan TKI Banyu yang lain mulai gelisah. Mereka tidak mengerti bahasanya, tapi mereka mengerti nadanya. Mereka bisa merasakan permusuhan. Ayo, Yu, bisik salah satu temannya. Kita mundur saja. Banyu tetap berdiri di tempatnya. Dia tidak mundur. Tapi dia juga tidak maju. Dia hanya menatap Li Wei. Matanya tetap tenang. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Ketenangan itu menjadi lebih dalam. Lebih dingin.
Apa yang kalian ketahui tentang Gongfu? Lanjut Li Wei. Apa yang kalian ketahui tentang Qi? Kalian hanya tahu cara mengangkat batu dan menuang semen. Kalian adalah tubuh tanpa jiwa, otot tanpa disiplin. Dia menunjuk ke halaman latihan. Ini adalah kekuatan. Ini adalah disiplin ribuan tahun. Kami bisa mematahkan batu dengan tangan kami. Apa yang bisa kalian lakukan? Mematahkan punggung kalian sendiri karena mengangkat beban terlalu berat. Ini adalah penghinaan yang berlapis. Penghinaan terhadap pekerjaannya, negaranya, dan yang terburuk, seni bela dirinya. Banyu merasakan getaran di dalam dirinya. Tenaga dalam yang mulai bangkit merespons ancaman itu. Tapi dia mengendalikannya. Dia mengubahnya dari amarah menjadi fokus. Kami hanya pekerja, kata Banyu pelan dalam bahasa Mandarinnya yang terbatas namun jelas. Kami di sini untuk mengantar barang. Mohon maaf jika mengganggu latihan Anda. Li Wei terkejut Banyu bisa menjawab. Tapi jawaban yang begitu merendah itu semakin memicu arogansinya. Oh, dia bisa bicara. Dan dia minta maaf. Li Wei tertawa kepada teman-temannya. Tentu saja kau minta maaf. Itu satu-satunya hal yang bisa kau lakukan. Dia lalu melakukan sesuatu yang melewati batas. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong bahu Banyu dengan keras. Pergi. Udara di sini terlalu bersih untukmu. Dorongan itu kuat. Dirancang untuk membuat Banyu terhuyung dan jatuh dengan memalukan di depan semua orang. Dorongan Li Wei mendarat telak di bahu Banyu. Itu adalah dorongan yang didukung oleh pinggul. Penuh dengan kekuatan eksternal yang dibanggakannya. Siapapun yang didorong seperti itu seharusnya akan terlempar ke belakang, setidaknya beberapa langkah. Rekan-rekan TKI Banyu tersentak, siap menangkapnya. Tapi Banyu tidak terlempar. Dia bahkan tidak terhuyung. Saat tangan Li Wei menyentuh bahunya, refleks yang telah dilatih selama 20 tahun oleh Banyu mengambil alih. Dia tidak melawan kekuatan itu. Melawan kekuatan Shaolin secara langsung adalah kebodohan. Sebaliknya, dia melakukan apa yang diajarkan gurunya, terima dan alirkan. Dalam sepersekian detik, Banyu sedikit merendahkan kuda-kudanya, memutar bahunya searah dengan dorongan, dan membiarkan energi Li Wei mengalir melewatinya. Kakinya bergeser tidak lebih dari beberapa inci, menciptakan poros baru. Itu adalah aplikasi dari prinsip lemesan, pelenturan, dan geseran, pergeseran, dalam silat. Bagi mata yang tidak terlatih, Banyu nyaris tidak bergerak. Dia hanya sedikit bergoyang, seperti rumpun bambu yang ditiup angin kencang. Bagi Li Wei, rasanya seperti mendorong dinding yang tiba-tiba berubah menjadi pintu putar. Seluruh kekuatannya, yang tidak menemukan hambatan, membuatnya kehilangan keseimbangan. Didorong oleh momentumnya sendiri, Li Wei terhuyung maju. Dia tersandung kakinya sendiri, berputar canggung di tempat Banyu seharusnya berada. Dia harus melompat 2 langkah ke depan untuk mencegah dirinya jatuh tersungkur di atas tumpukan kotak. Keheningan total melanda halaman itu. Suara siulan tongkat Bo berhenti. Latihan jurus terhenti. Tawa teman-teman Li Wei mati di tenggorokan mereka. Mereka baru saja melihat bintang mereka, murid terkuat Shaolin, hampir jatuh terjungkal hanya karena mendorong seorang kuli bangunan yang kotor. Wajah Li Wei memerah padam. Itu adalah warna merah yang berasal dari amarah dan rasa malu yang luar biasa. Dia berbalik perlahan, matanya menyala. Dia telah dipermalukan di depan seluruh biaranya. Kau? Desisnya. Suaranya tertahan. Dia mengangkat tangannya, siap untuk menyerang secara nyata. Cukup. Suara itu tidak keras, tapi dalam, berat, dan penuh wibawa yang tak terbantahkan. Suara itu menggetarkan udara, menghentikan Li Wei seketika. Dari bayang-bayang aula utama, seorang biksu tua melangkah maju. Dia mengenakan jubah safron yang kaya warna, berbeda dari jubah abu-abu atau oranye lainnya. Dia kurus, kepalanya pelontos sempurna, dan janggut putih tipisnya menjuntai ke dada. Meski usianya terlihat lebih dari 80 tahun, punggungnya lurus dan matanya bersinar dengan kejernihan yang menakutkan. Ini adalah Abot Xiong, kepala biara Shaolin.
Seorang master sejati yang jarang sekali terlihat di halaman latihan. Seluruh murid, termasuk Li Wei, langsung membungkuk dalam-dalam. Shifu, guru master. Sapa mereka serempak. Abot Xiong tidak memandang Li Wei. Dia tidak memandang murid-muridnya. Matanya tertuju lurus pada Banyu. Dia telah menyaksikan seluruh kejadian itu dari kegelapan aula. Dia melihat arogansi murid kesayangannya. Dia melihat penghinaan yang tidak perlu itu. Dan yang terpenting, dia melihat gerakan Banyu. Gerakan yang bukan gerakan. Gerakan yang menyerap kekuatan, bukan melawannya. Abot Xiong telah menghabiskan 60 tahun hidupnya untuk menyempurnakan gongfu. Dia telah melihat ribuan petarung. Dia tahu apa yang baru saja dia lihat. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah disiplin tingkat tinggi. Dia melihat Banyu, yang berdiri tegak namun rendah hati. Dia melihat mata Banyu. Mata itu tidak sombong atas kemenangan kecilnya. Mata itu hanya tenang. Seperti permukaan danau yang dalam. Abot melihat sesuatu yang sangat dia kenal, namun jarang dia temukan pada murid itnya. Jing, ketenangan batin. Li Wei, kata Abot Xiong. Suaranya tenang namun dingin seperti es di puncak Songshan. Kamu telah menunjukkan kekuatanmu. Dan kamu telah menunjukkan kelemahan terbesarmu. Semuanya dalam satu tarikan napas. Tapi, Shifu. Li Wei mencoba membela diri. Dia menipuku. Dia menggunakan trik. Diam, kata Abot. Mata seorang seniman bela diri sejati harus bisa membedakan trik dan keterampilan. Kau gagal melihatnya. Kau memukul air, dan kau marah karena air itu tidak pecah. Dia menatap Li Wei. Kembali ke aula meditasi. Renungkan arti dari kekosongan. Kamu dilarang berlatih fisik selama 3 hari. Wajah Li Wei pucat. Dilarang berlatih adalah penghinaan terburuk. Dia membungkuk kaku, menatap Banyu dengan kebencian yang kini membara. Dia berbalik dan pergi, dikalahkan bukan oleh pukulan, tapi oleh kata-kata gurunya. Abot Xiong kemudian berjalan mendekati Banyu. Para TKI lainnya mundur ketakutan, tapi Banyu tetap di tempatnya. Kamu, kata Abot dalam bahasa Mandarin yang lambat dan jelas. Tanganmu terbiasa dengan panasnya api. Dia menunjuk obor las yang tergantung di sabuk Banyu.
Tapi jiwamu terbiasa dengan dinginnya air. Banyu terkejut. Saya hanya tukang las, Tuan. Abbot tersenyum tipis. Gerakan tadi. Itu bukan gongfu Shaolin. Itu bukan tai chi. Itu sesuatu yang berakar di bumi. Apa itu? Banyu ragu sejenak. Itu pencak silat. Dari negara saya, Indonesia. Pencak silat. Abbot mengulang kata itu. Seni dari selatan. Kudengar itu lebih fokus pada rasa daripada kekuatan. Dia mengamati Banyu. Kami memiliki pekerjaan perbaikan kecil di dalam. Pada lonceng kuno kami. Sebuah penyangga logamnya retak. Kami membutuhkan tukang las yang tangannya stabil. Dia menatap mata Banyu. Besok, datanglah. Kamu akan bekerja di dalam. Banyu tidak bisa tidur malam itu. Dia kembali ke bara pekerjanya. Sebuah kontainer pengiriman yang dimodifikasi. Undangan Abbot Xiong terasa seperti jebakan. Dia baru saja mempermalukan murid terbaik mereka. Dan sekarang dia diundang ke jantung biara? Rekan-rekannya sesama TKI memperingatkannya. Hati-hati, Yu. Itu bisa jadi jebakan. Mereka bisa saja mengeroyokmu di dalam. Tapi Banyu memikirkan mata sang abbot. Mata itu tidak menyimpan dendam. Mata itu penuh dengan rasa ingin tahu yang tulus. Menolak undangan dari seorang master tua seperti itu akan menjadi sikap tidak hormat yang besar. Dia teringat pesan gurunya. Jangan takut pada harimau di kandangnya. Takutlah pada tikus di dalam hatimu sendiri. Dia memutuskan untuk datang. Keesokan paginya, dia tidak membawa peralatan las besarnya. Dia hanya membawa tas kecil berisi obor las presisi, beberapa batang logam khusus, dan kacamata pelindungnya. Dia melapor ke gerbang merah, di mana seorang biksu muda sudah menunggunya. Biksu itu membimbingnya melewati halaman latihan yang kemarin ramai, kini sepi. Mereka masuk lebih dalam ke dalam kompleks biara. Udaranya terasa berat oleh aroma dupa yang telah terbakar selama ribuan tahun dan ketenangan yang pekat. Ini adalah dunia yang jauh dari deru lokasi konstruksi. Mereka tiba di sebuah aula tua yang menampung lonceng perunggu raksasa. Lonceng itu setinggi 2 kali badan Banyu, tergantung di rangka kayu dan logam yang rumit. Di salah satu sudut, sebuah penyangga logam hiasan yang menahan rangka itu terlihat retak. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Lonceng ini, bisik biksu muda itu, sudah ada sejak dinasti Ming. Logamnya rapuh. Jika panasmu terlalu tinggi, seluruh penyangga bisa hancur. Jika panasmu terlalu rendah, las-lasannya tidak akan menyatu. Banyu mengangguk. Dia mengerti. Ini bukan tes kekuatan. Ini adalah tes kontrol. Dia menyiapkan peralatannya. Dia membersihkan area yang retak dengan hati-hati. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya. Dia tidak sedang berada di lokasi konstruksi. Dia sedang berada di padepokannya. Obor las di tangannya bukan lagi alat. Itu adalah perpanjangan dari kinya. Dia menyalakan obor. Api biru kecil yang stabil muncul. Dia mulai bekerja. Di pintu aula, dia tidak tahu bahwa Abbot Xiong dan beberapa biksu senior, termasuk Li Wei, yang seharusnya bermeditasi, sedang mengawasinya dari jauh. Banyu bekerja dalam keheningan total. Dia menahan napasnya saat ujung api biru itu menyentuh logam kuno. Dia tidak bisa membuat kesalahan. Dia harus merasakan titik leleh logam itu, mengalirkan logam pengisi ke dalam retakan tanpa membakar struktur di sekitarnya. Ini bukan lagi mengelas. Ini adalah operasi bedah mikro. Di pintu, Li Wei memperhatikan dengan cemoohan. Dia hanya seorang tukang, bisiknya kepada biksu lain. Shifu membawanya ke sini untuk pekerjaan rendahan. Lihat, tangannya gemetar. Tapi Abbot Xiong melihat sesuatu yang lain. Tangan Banyu tidak gemetar. Tangannya stabil secara supernatural. Di dunia pengelasan presisi, stabilitas adalah segalanya. Banyu menggerakkan obor dengan kelembutan yang bertentangan dengan penampilannya yang kasar. Abbot maju selangkah. Dia bisa merasakan sesuatu yang aneh. Panas dari obor itu sangat terfokus. Biasanya, panas akan menyebar,
membuat area sekitarnya memerah. Tapi Banyu, entah bagaimana, memfokuskan panas itu hanya pada garis retakan, seolah-olah dia sedang membimbingnya dengan pikirannya. Pekerjaan itu memakan waktu 1 jam. Banyu tidak berhenti. Keringat membasahi pelipisnya, tapi tangannya tetap stabil. Akhirnya, dia selesai. Dia mematikan obor, menarik napas panjang, dan mundur selangkah. Las-lasan itu bersih, halus, dan kuat. Seolah-olah retakan itu tidak pernah ada. Biksu muda yang mendampinginya mendekat, memeriksa pekerjaan itu. Matanya melebar takjub. Ini sempurna, bisiknya. Lebih baik dari aslinya. Banyu hanya mengangguk, mulai membereskan peralatannya. Saat itulah Abot Siong melangkah masuk ke aula. Tangan yang luar biasa, kata Abot. Kamu tidak hanya mengelas dengan api. Kamu mengelas dengan pikiran. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Shifu, kata Banyu, menggunakan gelar kehormatan yang didengarnya dari Li Wei. Tidak, kata Abot. Kamu mengendalikan panas seperti kamu mengendalikan dirimu sendiri. Itu adalah disiplin. Disiplin yang sama dengan yang kamu gunakan kemarin. Saat itu, Li Wei masuk ke aula. Dia tidak tahan lagi. Shifu, Anda memujinya karena pekerjaan tukang? Ini penghinaan. Dia mungkin pandai dengan alat, tapi itu bukan gongfu. Apakah bukan? Tanya Abot. Matanya menatap Li Wei. Kontrol adalah gongfu. Ketenangan adalah gongfu. Tidak peduli apakah itu di dalam kepalan tangan atau di ujung obor las. Kalau begitu, biarkan saya mengujinya. Seru Li Wei, amarahnya meluap. Bukan dengan dorongan, tapi dengan pertarungan sungguhan. Biarkan saya menunjukkan perbedaan antara kontrol, tukang las dan kekuatan Shaolin. Aura di aula lonceng menjadi tegang. Para biksu senior tampak tidak nyaman dengan ledakan emosi Li Wei, tetapi mereka juga penasaran. Mereka semua telah melihat insiden kemarin. Mereka telah melihat Li Wei, murid terbaik mereka, dipermalukan oleh seorang pekerja asing. Kebanggaan biara terluka. Abot Siong menatap Li Wei dengan tatapan kecewa. Kamu masih berpikir dalam kerangka, menghancurkan, dan mengalahkan. Kamu belum belajar apa-apa dari meditasimu. Saya akan belajar dengan melakukan. Balas Li Wei, suaranya bergema di aula. Teori itu kosong. Biarkan saya menguji teorinya dalam praktek. Jika tariannya itu nyata, biarkan dia membuktikannya. Atau apakah dia hanya berani melawan murid yang sedang lengah? Tantangan itu kini terang-terangan. Li Wei tidak lagi menghina Banyu secara tidak langsung. Dia menantangnya secara langsung di depan Abot. Ini adalah pelanggaran disiplin yang serius, tetapi juga sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Banyu, yang telah selesai mengemasi peralatannya, berdiri diam. Ini adalah mimpi terburuknya. Dia datang ke Tiongkok untuk mencari uang, bukan mencari musuh. Dia teringat pesan ibunya. Jangan cari gara-gara di negeri orang, Le. Saya tidak ingin bertarung, kata Banyu pelan. Saya menghormati tempat ini.
Saya menghormati Anda, Shifu. Dan saya menghormatimu, katanya sambil menoleh ke Li Wei. Li Wei tertawa. Dia takut. Tentu saja dia takut. Dia bersembunyi di balik kata, hormat. Dia menatap Abot. Shifu, ini memalukan. Anda membiarkan seorang pengecut yang menggunakan trik kotor masuk ke aula suci ini. Biarkan saya membersihkan nama biara. Abot Xiong berada dalam posisi sulit. Jika dia menolak, Li Wei akan selamanya percaya Banyu adalah penipu, dan disiplin di biara akan goyah. Jika dia mengizinkannya, itu akan melanggar prinsip keramahan dan kedamaian. Dia menatap Banyu. Matanya bertanya, bukan memerintah. Banyu menghela napas panjang. Dia melihat kebencian di mata Li Wei. Dia tahu kebencian ini tidak akan hilang hanya dengan kata-kata. Dia juga teringat pesan gurunya yang lain. Silat bukan untuk mencari musuh, tapi juga bukan untuk lari dari mereka. Terkadang, cara terbaik untuk menghentikan pertarungan adalah dengan menerimanya. Banyu meletakkan tas peralatannya. Dia melepas rompi kerjanya. Dia berdiri tegak. Baiklah, kata Banyu. Saya akan menerima pertukaran ilmu ini. Dia menggunakan istilah yang sopan. Tapi, lanjutnya, saya punya syarat. Ini bukan pertarungan. Ini adalah demonstrasi. Bukan tentang siapa yang jatuh, tapi tentang filosofi apa yang bertahan. Abot Xiong mengangguk. Tampak lega sekaligus tegang. Permintaan yang bijaksana. Li Wei, kamu dengar? Bukan pertarungan. Ini adalah demonstrasi gongfu. Tidak ada niat untuk mencederai. Kalian akan menunjukkan esensi dari disiplin kalian. Tentu, seringai Li Wei. Saya akan menunjukkan kepadanya esensi dari rasa sakit. Berita tentang pertukaran ilmu menyebar secepat api di biara. Latihan sore itu dihentikan lebih awal. Seluruh murid, dari yang termuda hingga para biksu pengajar senior, berkumpul di aula 1000 patung Buddha. Ini adalah aula latihan kuno yang dindingnya dipenuhi ribuan patung kecil, dan lantainya terbuat dari batu biru yang telah cekung di beberapa tempat akibat latihan kuda-kuda selama berabad-abad. Udara terasa berat dan penuh antisipasi. Para TKI rekan Banyu juga diizinkan masuk, berdiri di sudut belakang dengan wajah cemas. Mereka berbisik dalam bahasa Jawa. Waduh, Yu, nekat tenan kowe. Waduh, Yu, kamu nekat sekali. Di satu sisi aula, Li Wei melakukan pemanasan. Dia mengenakan jubah latihan oranye khasnya. Dia melepaskan tendangan dan pukulan ke udara. Setiap gerakannya membelah udara dengan suara "us" yang tajam. Dia adalah macan yang siap menerkam, penuh dengan energi eksternal yang eksplosif. Di sisi lain, Banyu berdiri diam. Dia masih mengenakan celana kargo kerjanya dan kaos oblong yang sudah pudar. Dia melepas sepatu botnya, menampakkan kaki telanjang yang kapalan. Dia tidak melakukan pemanasan. Dia tidak melompat-lompat. Dia hanya berdiri, memejamkan mata, dan mengatur napas. Kontrasnya tidak bisa lebih jelas lagi. Abot Xiong berdiri di tengah. Aturannya sederhana, umumkannya. Suaranya bergema di aula besar itu. Ini adalah pertukaran, bukan pertempuran. Tunjukkan pada kami esensi dari disiplin kalian. Kalian boleh menyerang, kalian boleh bertahan, tapi niat membunuh dilarang. Saya akan menghentikannya kapan saja. Dia menatap Li Wei. Tunjukkan kekuatan Shaolin. Lalu dia menatap Banyu. Tunjukkan kekuatan Purwokerto. Abot mundur ke singgasananya. Aula menjadi hening. Li Wei mengambil posisi kuda-kuda rendah yang agresif. Kuda-kuda memanah harimau. Matanya menatap Banyu dengan intensitas yang membara.
Sikap pasang yang sederhana, tubuhnya rileks, tangannya terbuka di depan dadanya. Dia tampak seperti orang yang sedang menunggu bus, bukan menunggu serangan dari seorang master Shaolin. Bagi Li Wei, ini adalah penghinaan terakhir. Kamu bahkan tidak mau mengambil kuda-kuda, teriaknya. Kamu meremehkanku. Saya tidak meremehkanmu, jawab Banyu tenang. Saya sedang mendengarkan. Kalau begitu dengarkan ini. Raung Li Wei. Dia meledak maju. Li Wei melesat melintasi lantai batu. Dia tidak memulai dengan penjajakan. Dia langsung menggunakan salah satu teknik andalannya. Harimau menerkam mangsa. Sebuah kombinasi pukulan cakar ganda yang mengincar mata dan tenggorokan. Gerakannya secepat kilat dan didukung oleh lompatan yang bertenaga. Para murid menahan napas. Serangan itu terlalu cepat. Tapi Banyu sudah tidak ada di sana. Saat Li Wei mulai melompat, Banyu, yang telah mendengarkan, niatnya melalui ketegangan otot dan pergeseran berat badan, bergerak. Dia tidak mundur. Dia tidak memblok. Dia melangkah menyamping dan ke dalam, menggunakan gerak kaki silat yang disebut langkah 3. Serangan cakar Li Wei hanya mengenai udara kosong di tempat Banyu berada beberapa milidetik sebelumnya. Banyu kini berada di sisi Li Wei, di dalam jangkauan serangan, di titik buta lawannya. Li Wei mendarat, kaget karena mangsanya hilang. Dia berputar cepat, meluncurkan tendangan memutar setinggi pinggang, ekor kalajengking, dirancang untuk menghancurkan rusuk. Banyu, yang sudah berada di dekatnya, tidak mencoba melompat mundur dari jangkauan tendangan. Sebaliknya, dia merendahkan tubuhnya di bawah tendangan itu, dalam kuda-kuda depok yang sangat rendah. Tendangan Li Wei melesat deras di atas kepalanya. Dalam 2 serangan kilat, Li Wei belum berhasil menyentuh Banyu sedikit pun. Berhenti berlari, pengecut, teriak Li Wei. Wajahnya mulai memerah karena frustrasi. Saya tidak berlari, jawab Banyu, kini sudah berdiri tegak kembali, masih dalam sikap pasang yang rileks. Saya hanya tidak ingin berada di tempat serangan Anda. Frustrasi Li Wei memuncak. Dia meninggalkan jurus-jurusnya dan beralih ke serangan brutal yang lebih lurus, seperti yang diajarkan dalam sanda, tinju Tiongkok. Dia menerjang maju dengan kombinasi jab cross low kick yang cepat. Disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Pukulan jab Li Wei yang cepat dan lurus mengarah ke wajah Banyu. Banyu, alih-alih memblok, hanya memiringkan kepalanya sedikit. Pukulan itu meleset beberapa sentimeter. Pukulan cross yang menyusul, diarahkan ke rahang, bertemu dengan telapak tangan terbuka Banyu, tepisan, yang mengalihkannya ke atas. Tendangan rendah yang mengincar pahanya, disambut oleh lutut Banyu yang terangkat sedikit, mengenai titik saraf yang menyakitkan di tulang kering Li Wei. ARGH. Li Wei melompat mundur, memegangi tulang keringnya. Rasa sakit yang tajam dan menyengat menjalar di kakinya. Para biksu senior terkejut. Mereka melihatnya. Pria Indonesia itu tidak melawan satu serangan pun. Dia hanya ada di sana. Dia mengelak dengan gerakan minimalis, menepis dengan sentuhan ringan, dan membalas serangan dengan pertahanan. Tendangan Li Wei yang kuat dikalahkan oleh lutut yang hanya terangkat sedikit. Bagaimana kamu tahu? Desis Li Wei. Rasa sakit di kakinya bercampur dengan kebingungan. Nafasmu, kata Banyu sederhana. Nafasmu menjadi lebih cepat sebelum kamu menyerang. Bahumu menegang sepersekian detik sebelum kamu memukul. Kamu terlalu keras. Kamu berteriak padaku sebelum kamu bergerak. Penjelasan itu membuat Li Wei semakin marah. Dia merasa sedang diajari oleh seorang kuli. Berhenti bicara. Dia menerjang lagi, kali ini dengan semua kekuatannya. Dia mengabaikan rasa sakit di kakinya. Dia meluncurkan serangan telapak tangan andalannya, telapak pasir besi, mengarah lurus ke dada Banyu. Ini adalah serangan yang bisa mematahkan tulang rusuk dan menghentikan jantung. Dia tidak lagi peduli dengan aturan, tidak mencederai. Para biksu senior maju selangkah, siap untuk campur tangan. Serangan ini berbahaya. Abot Siong mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Matanya terpaku pada Banyu. Tunggu, bisiknya.
Banyu melihat serangan itu datang. Dia melihat niat membunuh di mata Li Wei. Dia tahu dia tidak bisa mengelak atau menepis serangan ini. Kekuatannya terlalu besar. Dia harus menghentikannya. Serangan telapak besi Li Wei melesat seperti peluru meriam. Waktu seolah melambat bagi Banyu. Dia melihat telapak tangan yang dikeraskan itu, yang telah memecahkan batu, kini mengarah ke dadanya. Dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia tidak mundur. Dia maju selangkah. Dia memutar tubuhnya, membiarkan serangan telapak tangan itu tidak mengenai dadanya, tetapi bahu kirinya. Pada saat yang sama, dia membuang napas dalam satu hembusan pendek dan kuat. Haupe! Dan mengaktifkan tenaga dalamnya. Dia tidak mengeraskan ototnya untuk melawan. Dia memadatkan getaran internalnya di titik benturan. Blam! Suara benturan itu keras, seperti dua balok kayu yang dihantamkan. Li Wei terlempar ke belakang, 3 langkah, seolah-olah dia baru saja memukul dinding baja yang memantul. Tangannya, telapak besinya, terasa kesemutan hebat. Dia menatap Banyu dengan tidak percaya. Banyu, di sisi lain, terdorong mundur hanya setengah langkah. Bahunya terasa sakit, tapi tulangnya utuh. Dia telah menyerap dan memantulkan sebagian besar energi serangan itu hanya dengan olah napas dan getaran. Aula itu kembali hening. Para murid Shaolin ternganga. Mereka baru saja melihat serangan telapak besi. Salah satu teknik paling mematikan mereka, gagal total. Lawannya hanya menerima serangan itu di bahu dan nyaris tidak bergerak. Itu tidak mungkin. Bisik seorang biksu pengajar. Tidak ada yang bisa menerima serangan telapak besi Li Wei secara langsung. Li Wei menatap telapak tangannya yang kini memerah dan sedikit bengkak. Rasa sakitnya bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Senjata terbesarnya telah dilumpuhkan. Bagaimana? Desis Li Wei. Suaranya kini dipenuhi ketakutan. Kamu keras, kata Banyu. Suaranya sedikit terengah tapi stabil. Tapi di dalam kekerasanmu, ada kekosongan. Aku hanya mengisi kekosongan itu. Omong kosong, teriak Li Wei. Dia tidak mau menerima kekalahan filosofis ini. Dia melihat sekeliling, mencari sesuatu untuk membuktikan superioritasnya. Matanya tertuju pada tumpukan batu bata di sudut aula, yang digunakan untuk latihan pengerasan. Kamu bicara tentang mengisi kekosongan, seru Li Wei. Itu hanya kata-kata. Mari kita lihat kekuatan sesungguhnya. Dia berjalan ke tumpukan itu, mengambil 5 batu bata tebal. Dia menumpuknya di atas balok kayu. Ini adalah kekuatan Shaolin yang nyata,
teriaknya. Dia mengambil kuda-kuda, menarik napas dalam-dalam, dan berteriak. Hiya! Dia menghantam tumpukan itu dengan sisi telapak tangannya. Kerak! 5 batu bata itu hancur berkeping-keping. Itu adalah demonstrasi kekuatan mentah yang brutal dan mengesankan. Murid-murid muda bertepuk tangan, mencoba mengembalikan kepercayaan diri mereka. Li Wei berbalik, terengah-engah, menatap Banyu. Sekarang, katanya, lakukan itu, penari. Hancurkan batu-batu ini dengan getaran emu. Aula menjadi tegang. Li Wei telah mengubah pertukaran ilmu menjadi kompetisi pematahan yang kasar. Dia tahu Banyu tidak melatih pengerasan eksternal seperti dirinya. Ini adalah jebakan. Jika Banyu menolak, dia akan dicap sebagai pengecut. Jika Banyu mencoba dan gagal, dia akan mempermalukan dirinya sendiri dan mematahkan tangannya. Banyu memandangi pecahan batu bata itu. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Aku tahu, cemoh Li Wei. Kamu tidak bisa. Tarianmu tidak berguna melawan. Saya tidak akan mematahkan batu bata, potong Banyu pelan. Aha, dia mengakuinya. Seru Li Wei. Karena itu terlalu mudah, lanjut Banyu. Keheningan kembali melanda. Apa-apa katamu? Tanya Li Wei, mengira dia salah dengar. Batu bata dibuat untuk dipatahkan, kata Banyu. Mereka rapuh. Mereka memiliki retakan alami. Itu hanya tes kekuatan otot. Dia berjalan melewati Li Wei, mengabaikan batu bata yang hancur itu. Dia berjalan ke tepi aula, tempat peralatan konstruksinya diletakkan. Rekan-rekannya menatapnya dengan cemas. Yu, ojo aneh-aneh. Yu, jangan macam-macam, bisik mereka. Banyu mengambil sesuatu dari tumpukan material sisa. Itu adalah sebuah balok baja Habim, Ibim, kecil, sisa dari rangka yang dia las. Panjangnya sekitar 1 meter, dan tebalnya hampir 2 sentimeter. Itu adalah baja karbon padat. Dia membawanya ke tengah aula dan melemparkannya ke lantai. Suara, klang, yang berat bergema, membuat semua orang terlonjak. Ini, kata Banyu, menunjuk balok baja itu. Ini tidak rapuh. Ini padat. Ini dibuat untuk menahan beban, bukan untuk dipatahkan. Murid-murid Shaolin mulai berbisik. Apa yang dia lakukan? Dia gila. Bahkan Shifu tidak bisa mematahkan baja padat. Li Wei tertawa, tapi kali ini tawanya terdengar gugup. Kamu gila. Kamu akan menghancurkan tanganmu. Mungkin, kata Banyu. Dia berlutut di samping balok baja itu. Dia tidak akan memukulnya dengan kuda-kuda. Dia akan memukulnya dari jarak dekat. Abot Xiong berdiri dari kursinya. Jantungnya berdebar. Dia telah mendengar legenda tentang Master Nei Gong, kekuatan internal, yang bisa melakukan hal-hal mustahil, tetapi dia belum pernah melihatnya. Banyu, kata Abot pelan, kamu tidak perlu melakukan ini. Saya harus, Shifu, jawab Banyu. Dia menghina tarian saya. Dia menghina guru saya. Dia harus melihat apa itu hening. Banyu berlutut di depan balok baja itu. Aula 1000 patung Buddha menjadi begitu hening. Banyu bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dia tidak lagi melihat para biksu. Dia tidak lagi mendengar bisikan mereka. Dia tidak lagi merasakan tatapan penuh kebencian dari Li Wei. Yang ada hanya dia, nafasnya, dan balok baja di depannya. Dia memejamkan mata. Dia mulai mengatur napasnya, menggunakan teknik pernapasan merpati putih yang paling dalam. Dia menarik napas perlahan melalui hidung, menahannya di perut, memadatkannya, lalu menghembuskannya perlahan melalui mulut. Setiap siklus memakan waktu hampir 1 menit. Para murid Shaolin memandangnya dengan bingung. Dia hanya berlutut, matanya terpejam. Dia sedang tidur, bisik seorang murid muda. Li Wei menyeringai. Dia sedang berdoa kepada dewa-dewa hutannya. Itu tidak akan berhasil. Tapi Abot Xiong dan para biksu senior melihat sesuatu yang lain. Mereka sangat sensitif terhadap Qi. Mereka bisa merasakan energi di dalam aula berubah.
Udara di sekitar Banyu terasa berat, seolah-olah dia menarik energi dari sekelilingnya ke dalam dirinya. Kulit Banyu yang sawo matang mulai memerah. Kausnya yang pudar mulai basah oleh keringat. Meskipun dia tidak bergerak, pembuluh darah di leher dan lengannya mulai terlihat menonjol. Berdenyut seirama dengan napasnya yang lambat dan dalam. Dia tidak sedang mengumpulkan kekuatan otot. Dia sedang mengumpulkan getaran. Dia teringat kata-kata gurunya di Purwokerto. Mereka sedang duduk di tepi sungai. Gurunya mengambil sebatang lidi dan mencelupkannya ke air. "Lihat," katanya. "Air itu lembut. Tapi jika kamu menggetarkan lidi ini dengan frekuensi yang tepat, kamu bisa membelah air." Baja juga sama. Baja itu keras. Tapi dia memiliki frekuensi alaminya sendiri. Temukan frekuensinya. Samakan getaranmu dengannya. Lalu, minta dia untuk berpisah. Banyu membuka matanya. Dia meletakkan telapak tangan kirinya dengan lembut di atas balok baja itu. Dia tidak merasakannya sebagai baja. Dia merasakannya sebagai kumpulan molekul yang bergetar. Dia mulai menyamakan getaran internalnya dengan frekuensi baja itu. Dia mengangkat tangan kanannya. Dia tidak mengepalkannya. Telapak tangannya tetap terbuka. Jari-jarinya sedikit ditekuk. Dia menarik napas terakhir. Napas yang paling dalam. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, tetapi tangannya stabil. Li Wei berhenti tersenyum. Dia bisa merasakan panas samar yang memancar dari tubuh Banyu, bahkan dari jarak beberapa meter. Ini bukan lagi gertakan. Banyu menahan napasnya. Seluruh energi yang telah dia kumpulkan, semua getaran, semua tenaga dalam, semua keheningan, terfokus pada satu titik di telapak tangan kanannya. Dunia seakan berhenti berputar. Lalu dia memukul. Itu bukan pukulan yang eksplosif. Itu lebih seperti dorongan yang sangat cepat dan terfokus. Dia tidak berteriak kiai. Dia hanya menghembuskan napas dalam satu ledakan vokal pendek yang dalam. "Hup!" Telapak tangannya menghantam permukaan baja yang dingin itu. Ting! Suara yang dihasilkan bukanlah krak yang tumpul seperti batu bata. Itu adalah suara nyaring seperti lonceng yang dipukul dengan palu. Suara frekuensi tinggi yang menyakitkan telinga. Untuk sesaat tidak terjadi apa-apa. Balok baja itu masih utuh. Li Wei tertawa terbahak-bahak. "Hah!"
Dia hanya membuatnya berbunyi. Dia memukulnya seperti. Tawanya terhenti. Sebuah garis tipis yang gelap muncul di tempat Banyu memukul. Garis itu bergetar. Lalu, dengan suara robekan logam yang mengerikan, seperti gunung es yang retak, balok baja Habim itu patah. Bukan bengkok, bukan penyok, patah. Patahannya bersih, hampir seperti kaca, memperlihatkan struktur kristal logam di dalamnya. Dua bagian balok baja itu terpisah dan jatuh ke lantai batu dengan dua suara, klang, yang memekakan telinga. Aula itu terdiam, mati. 100 biksu Shaolin, dari yang termuda hingga abot yang paling dihormati, menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Mulut mereka ternganga. Li Wei, yang baru saja tertawa, kini berdiri kaku seperti patung. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap pecahan baja itu, lalu ke Banyu, lalu ke telapak besinya sendiri yang hanya bisa memecahkan batu bata. Banyu terengah-engah, menarik tangannya kembali. Tangannya tidak patah. Kulitnya bahkan tidak tergores. Hanya sedikit memerah karena benturan. Dia berlutut di depan baja yang patah itu, menundukkan kepalanya sejenak. Sebuah tanda hormat pada lawan yang baru saja dia kalahkan. Lalu dia berdiri, berbalik menghadap Li Wei. Dia tidak tersenyum. Dia tidak mengejek. Dia hanya menatap. Matanya masih memancarkan sisa-sisa energi yang baru saja dia lepaskan. Di keheningan total aula 1000 patung Buddha, hanya terdengar suara napas Banyu yang mulai kembali normal. Keheningan di aula itu lebih berat daripada baja yang baru saja patah. Itu adalah keheningan syok, kebingungan, dan kengerian yang bercampur dengan kekaguman. Para murid Shaolin telah dilatih seumur hidup untuk memuja kekuatan. Mereka baru saja melihat definisi kekuatan ditulis ulang di depan mata mereka. Li Wei gemetar. Dia mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Dia bukanlah seorang master di aula itu. Dia adalah seorang anak kecil yang baru saja melihat sihir. Apa yang baru saja dia saksikan meruntuhkan segala sesuatu yang dia yakini. Wei Gong, kekuatan eksternal, miliknya, yang dia latih dengan darah dan keringat, tampak seperti mainan anak-anak dibandingkan dengan apa yang baru saja dilakukan Banyu. Para biksu senior saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Mereka mengerti apa yang baru saja terjadi. Itu bukan trik. Itu adalah Negong, kekuatan internal, pada tingkat yang hampir mitos. Sesuatu yang tertulis dalam gulungan kuno mereka tetapi jarang terlihat di zaman modern. Dan itu datang dari seorang kuli bangunan dari Indonesia. Rekan-rekan TKI Banyu di belakang sama terkejutnya. Mereka tahu Banyu bisa bela diri, tapi mereka tidak tahu dia bisa melakukan ini. Mereka menatapnya dengan campuran rasa takut dan bangga. Abot Xiong adalah yang pertama pulih. Dia berdiri perlahan dari kursinya. Dia tidak berjalan ke arah Banyu. Dia berjalan ke tengah aula dan memungut salah satu potongan baja yang patah. Dia mengamati patahannya yang bersih. Patahannya dingin. Ini bukan patahan karena panas. Ini adalah patahan karena getaran murni. Frekuensi yang merusak ikatan molekuler baja itu sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Banyu. Matanya tidak lagi dipenuhi rasa ingin tahu. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam.
Selama 60 tahun. Suara Abbot bergema di aula yang senyap. Aku mengajar murid-muridku untuk menjadi sekeras baja. Dia mengangkat potongan baja itu. Hari ini, seorang tukang las dari Purwokerto telah mengajari kita bahwa nafas yang paling lembut pun bisa lebih keras dari baja terkuat. Dia berbalik menghadap murid-muridnya. Kalian melihat? Kalian melihat apa yang telah dilupakan Shaolin? Kita telah menjadi terlalu fokus pada apa yang kita pukul. Dan kita lupa bagaimana kita bernapas. Kita melatih telapak besi. Lanjutnya. Tapi dia memiliki nafas baja. Li Wei masih berdiri membeku. Kata-kata Abbot Xiong menghantamnya lebih keras dari pukulan manapun. Nafas baja. Semua arogansinya, semua kebanggaannya, semua kerja kerasnya terasa sia-sia. Dia telah menghina seorang master sejati. Dia telah menyebut tarian monyet pada sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pahami. Dia menatap tangannya yang memerah karena memukul bahu Banyu. Dia menatap tangan Banyu yang tenang. Dengan gerakan lambat dan kaku, Li Wei berjalan ke depan. Dia tidak melihat Banyu. Dia berjalan ke tempat Abbot Xiong berdiri. Lalu, di depan seluruh biaranya, Li Wei melakukan sesuatu yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Dia berlutut. Dia tidak hanya berlutut. Dia bersujud. Kepalanya menyentuh lantai batu yang dingin. Posisi koutou penuh. Shifu, saya telah gagal. Suaranya teredam oleh lantai. Pecah oleh rasa malu. Saya telah mempermalukan Shaolin. Saya tidak mengerti. Abbot Xiong meletakkan potongan baja itu di lantai di samping kepala Li Wei. Berdiri. Perintahnya dengan lembut. Li Wei berdiri. Tapi dia tidak berani mengangkat wajahnya. Jangan minta maaf padaku, kata Abbot. Ada orang lain di ruangan ini yang berhak atas permintaan maafmu. Perlahan, Li Wei mengangkat kepalanya. Dia berbalik menghadap Banyu. Yang telah berdiri dia menyaksikannya. Li Wei menatap mata Banyu. Dia tidak lagi melihat seorang kuli. Dia tidak melihat seorang lawai. Dia melihat seorang Cifu. Seorang guru. Dia berjalan perlahan ke arah Banyu. Dia berhenti 1 meter di depannya. Lalu, Li Wei, murid bintang Shaolin, sang juara sanda, mengepalkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas telapak tangan kirinya. Dia membungkuk dalam-dalam, 90 derajat. Salam hormat tertinggi dalam gongfu. Banyu Shifu, katanya, suaranya serak. Saya minta maaf. Saya bodoh. Saya buta. Saya minta maaf telah menghina Anda, seni bela diri Anda, dan negara Anda. Banyu terkejut dengan permintaan maaf yang begitu dalam. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak pernah menginginkan ini. Dia tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Dia melangkah maju dan dengan lembut mengangkat Li Wei dari bungkukannya. Berdirilah, katanya dalam bahasa Mandarin. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita hanya bertukar ilmu. Li Wei menatapnya. Air mata menggenang di matanya. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebingungan dan kelegaan. Tapi bagaimana? Saya menghabiskan hidup saya memukul pasir, memukul kayu. Tangan saya keras. Tapi saya tidak bisa melakukan itu. Banyu tersenyum tipis. Itu masalahnya. Kamu melatih tanganmu. Saya melatih nafasku. Dia mengambil potongan baja lainnya. Ini keras, katanya. Jika kamu melawannya dengan kekerasan, kamu hanya akan membuat tanganmu patah, kecuali kekerasanmu lebih besar. Tapi, lanjutnya, ini juga memiliki suara. Ia memiliki getaran. Segalanya memiliki getaran. Batu, kayu, air, dan tubuhmu. Guru saya mengajari saya bukan untuk melawan baja. Dia mengajari saya untuk mendengarkannya. Menyamakan nafas saya dengan getarannya. Dan kemudian saya hanya meminta dia untuk berpisah. Para biksu senior mendengarkan dengan seksama. Ini adalah inti dari Neigong dan Chen, Zen, yang telah mereka diskusikan dalam teori selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka mendengarnya dijelaskan dengan sangat sederhana oleh seorang tukang las. Meminta dia untuk berpisah.
Ulang Li Wei, tidak mengerti. Kekuatan sejati, kata Abot Xiong, kini berdiri di samping mereka. Bukanlah tentang memaksa kehendakmu pada dunia, tapi tentang memahami dunia begitu dalam sehingga dunia mengizinkanmu untuk mengubahnya. Kamu memaksa batu bata itu untuk hancur. Banyu Shifu, dia membujuk baja itu untuk patah. Pernyataan itu mengguncang aula itu sekali lagi. Membujuk baja. Li Wei akhirnya mengerti. Dia telah melatih tubuhnya. Banyu telah melatih jiwanya. Ajari aku, bisik Li Wei. Ajari aku cara mendengarkan. Hari itu mengubah segalanya di biara Shaolin. Banyu masih datang setiap hari untuk menyelesaikan pekerjaannya di aula lonceng. Tetapi dia bukan lagi sekadar tukang las. Dia adalah tamu terhormat. Para biksu muda, yang sebelumnya mengejeknya, kini menunduk hormat saat dia lewat. Li Wei, yang telah pulih dari skorsingnya, menjadi bayangan Banyu. Setelah Banyu selesai dengan obor lasnya, Li Wei akan duduk di depannya, di bawah lonceng kuno. Bagaimana saya memulai? Tanya Li Wei pada hari pertama. Banyu tersenyum. Duduklah, pejamkan matamu. Dia mengetuk dada Li Wei. Kosongkan ini. Lalu dia mengetuk perut Li Wei. Dan isi ini. Jangan bernapas dengan paru-paru. Bernapaslah dengan perut. Maka, dimulailah pemandangan yang paling aneh. Di dalam aula lonceng kuno dinasti Ming, murid terbaik Shaolin duduk bersila di depan seorang TKI dari Purwokerto, belajar dasar-dasar olah napas pencaksilat. Banyu mengajarinya cara memperlambat detak jantungnya, cara merasakan getaran di lantai batu, cara membedakan antara suara angin dan niat di balik suara. Bukan hanya Li Wei, para biksu senior, dan bahkan Abot Xiong sendiri, sering datang untuk berdiskusi dengan Banyu. Mereka tidak lagi berbicara tentang pertarungan. Mereka berbicara tentang filosofi. Dalam Shaolin, kata Abot suatu sore, kami percaya Qi adalah energi yang mengalir. Kami mengarahkannya dengan gerakan. Dalam silat kami, jawab Banyu, kami percaya rasa adalah energi yang utama. Qi atau tenaga dalam hanyalah alat. Rasa, kepekaan, adalah tuannya. Kami tidak mengarahkan energi. Kami merasakan kemana energi ingin pergi, dan kami mengikutinya. Ini adalah sebuah pencerahan bagi sang Abbot.
Shaolin adalah tentang mengirim kekuatan. Silat adalah tentang menerima informasi. Sebagai gantinya, Li Wei menunjukkan pada Banyu dasar-dasar kekuatan eksternal Shaolin. Dia menunjukkan bagaimana fokus 1 inci terakhir dari pukulan, inch punch, bisa menghasilkan kekuatan ledak. Banyu mencobanya. Dengan pemahamannya tentang getaran, dia menggabungkannya dengan teknik pernapasan merpati putih. Hasilnya menakutkan. Dia bisa memukul karung pasir dan membuatnya meledak, bukan hanya terdorong. Li Wei, di sisi lain, mulai berubah. Dia menjadi lebih tenang. Gerakan gongfunya menjadi lebih halus, tidak terlalu meledak-ledak. Dia mulai menggabungkan lemesan, fleksibilitas, silat ke dalam jurus harimaunya. Dia menjadi seniman bela diri yang jauh lebih berbahaya, karena kini dia tidak hanya keras, tapi juga cair. Waktu Banyu di Tiongkok hampir berakhir. Proyek pusat retret itu memasuki tahap akhir, dan pekerjaan pengelasannya telah selesai. Lonceng kuno di biara kini tergantung kokoh, penyangga barunya berkilau, simbol diam dari persahabatan yang tak terduga. Para TKI lainnya kini diperlakukan seperti bangsawan. Setiap kali mereka mengantar barang ke biara, mereka disambut dengan teh hangat dan senyuman. Penghalang antara lokasi konstruksi dan kuil suci telah runtuh. Di hari terakhir Banyu bekerja, Abot Xiong mengundangnya untuk makan malam pribadi di ruangannya. Ini adalah kehormatan yang biasanya hanya diperuntukkan bagi pejabat tinggi pemerintah. Makanan disajikan. Bukan makanan biara yang sederhana, tapi jamuan makan vegetarian terbaik. Kamu telah memberi kami lebih dari sekadar las-lasan yang kuat, Banyu Shifu, kata Abot sambil menuangkan teh. Kamu telah mengingatkan kami akan sesuatu yang telah kami lupakan. Apa itu, Shifu? Tanya Banyu. Kerendahan hati, jawab Abot. Kami telah menjadi begitu bangga dengan sejarah kami, dengan kekuatan kami, sehingga kami lupa bahwa dunia ini luas. Bahwa kebenaran bisa ditemukan di mana saja. Bahkan pada seorang tukang las yang rendah hati dari selatan. Abot melanjutkan, di masa depan, saya ingin mengirim beberapa murid terbaik saya, termasuk Li Wei, ke Indonesia. Bukan untuk mengajar, tapi untuk belajar. Belajar tentang rasa. Banyu tersenyum. Dan guru saya akan senang menyambut mereka. Padepokan kami kecil, tidak semegah ini. Kami tidak punya lonceng kuno. Kami hanya punya tanah, pohon, dan sungai. Itu sudah lebih dari cukup, kata Abot. Itu adalah sumber dari segalanya. Malam itu, Banyu memberikan hadiah perpisahan kepada Abot. Itu bukan sesuatu yang mahal. Itu adalah sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, Banyu telah menuliskan, dalam bahasa Indonesia, dengan bantuan temannya menerjemahkan ke bahasa Mandarin, prinsip-prinsip dasar olah napas merpati putih. Abot Xiong menerima buku itu seolah-olah itu adalah sutra kuno yang hilang. Hari keberangkatan tiba. Banyu, dengan tas ranselnya yang usang, berjalan keluar dari bara pekerjanya untuk terakhir kalinya. Rekan-rekan TKI-nya memeluknya satu persatu. Hati-hati, Yu. Salam buat keluarga di Purwokerto. Jangan lupakan kami. Dia diantar ke gerbang depan lokasi konstruksi, di mana sebuah taksi menunggunya untuk membawanya ke stasiun kereta. Tapi saat dia tiba di gerbang, dia berhenti. Di sana, di jalan berdebu antara lokasi konstruksi dan jalan utama, berdiri barisan yang rapi. Bukan hanya Li Wei, bukan hanya Abot Xiong, seluruh murid biara Shaolin. Ratusan dari mereka. Mereka berdiri dalam diam, dalam jubah latihan mereka, berbaris di kedua sisi jalan, menciptakan koridor kehormatan. Banyu tertegun. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mulai berjalan di antara mereka. Saat dia melewati setiap baris biksu, mereka membungkuk hormat. Dia sampai di ujung barisan, di mana Abot Xiong dan Li Wei berdiri. Li Wei melangkah maju. Dia tidak lagi memiliki arogansi di matanya. Yang ada hanya rasa hormat yang tulus. Perjalanan aman, Banyu Shifu, katanya. Jangan lupakan muridmu yang bodoh ini. Kamu bukan murid yang bodoh, Li Wei, jawab Banyu. Kamu adalah murid yang kuat.
Sekarang, jadilah kuat dan bijak. Li Wei tersenyum. Dia memeluk Banyu dengan erat. Pelukan yang kuat, tapi kini terkendali. Abbot Xiong melangkah maju. Dia tidak membawa apa-apa selain sebuah kotak kayu kecil yang dipernis. Hadiah kecil, kata Abbot. Untuk gurumu di Purwokerto. Banyu membukanya. Di dalamnya, di atas bantalan sutra, ada sepotong kecil baja. Itu adalah potongan dari balok Habim yang dia patahkan, yang telah dihaluskan dan dipoles, dan diukir dengan kaligrafi Tiongkok. Apa artinya ini, Shifu? Tanya Banyu. Itu artinya, kata Abbot, yang lunak mengalahkan yang keras. Banyu menunduk dalam. Itu adalah kehormatan tertinggi. Dan ini untukmu, kata Abbot. Dia memberikan Banyu sebuah gulungan. Banyu membukanya. Itu adalah surat, ditulis oleh Abbot sendiri, dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Itu bukan sertifikat. Itu adalah surat pengantar pribadi. Surat itu berbunyi, kepada siapapun yang berkepentingan. Pembawa surat ini, Banyu, adalah seorang tukang las. Dia juga seorang master sejati. Dia adalah sahabat biara Shaolin. Bome Bome 1, Banyu terharu. Sebuah surat dari Abbot Shaolin adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Terima kasih, Shifu, kata Banyu. Suaranya sedikit bergetar. Kamilah yang berterima kasih, jawab Abbot. Kamu datang sebagai tukang las. Kamu pergi sebagai legenda. Banyu tersenyum. Saya hanya Banyu dari Purwokerto. Dia berbalik dan berjalan menuju taksi. Saat dia masuk ke mobil, dia melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Abbot Xiong, Li Wei, dan ratusan murid Shaolin, serempak, mengepalkan tangan kanan mereka di atas telapak tangan kiri. Mereka membungkuk dalam-dalam dan menahannya. Jauh setelah taksi Banyu menghilang di tikungan jalan, para murid Shaolin masih membicarakan kejadian itu. Aula 1000 patung Buddha kini memiliki sebuah pajangan baru. Di atas altar kecil di sudut,
diletakkan 2 potongan balok habim yang patah. Itu bukan lagi simbol kekalahan. Itu telah menjadi simbol pelajaran. Para biksu pengajar kini mengubah cara mereka mengajar. Mereka masih melatih kekuatan eksternal, tapi sekarang, setiap sesi dimulai dan diakhiri dengan 1 jam meditasi pernapasan hening, teknik yang mereka pelajari dari Banyu. Li Wei menjadi instruktur kepala untuk murid-murid baru. Dia tidak lagi mengajari mereka cara mematahkan batu bata pada hari pertama. Dia mengajari mereka cara berdiri diam. Kekuatan, katanya kepada murid-murid baru yang kebingungan, bukanlah tentang seberapa keras kalian bisa memukul. Itu tentang seberapa tenang kalian bisa menjadi. Kalian ingin menjadi sekuat baja? Belajarlah bernapas seperti air. Dia akan menunjuk ke potongan baja di altar. Itu, katanya, dipatahkan bukan oleh tangan terkuat di Shaolin. Itu dipatahkan oleh nafas paling tenang yang pernah melewati gerbang ini. Nafas seorang tukang las. Legenda, tukang las dari selatan, menjadi bagian dari cerita lisan Shaolin. Sebuah pengingat abadi bahwa kesombongan adalah musuh terbesar, dan kerendahan hati adalah kekuatan tertinggi. Pesawat mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Banyu menghirup udara tropis yang lembab. Rasanya seperti rumah. Setelah perjalanan darat yang singkat, dia akhirnya tiba di desa kecilnya di pinggiran Purwokerto. Ibunya menangis saat memeluknya. Dia pulang, membawa tabungan yang cukup untuk merenovasi rumah dan membuka bengkel las kecil. Setelah beristirahat selama beberapa hari, dia mengunjungi padepokan merpati putih miliknya. Gurunya, yang kini semakin tua, sedang duduk di teras, minum teh jahe. "Kamu kembali, Le," kata gurunya, seolah Banyu baru saja pergi ke pasar. "Saya kembali, Guru," kata Banyu. Dia duduk bersimpuh di depan gurunya. Mereka duduk dalam keheningan selama beberapa menit. "Bagaimana Tiongkok?" tanya gurunya. "Keras," jawab Banyu. "Tapi saya belajar banyak." "Bagus," kata sang guru. "Apa yang kamu pelajari?" "Saya belajar," kata Banyu, "bahwa baja pun memiliki hati, dan hati itu bisa dibujuk." Sang guru tertawa pelan. "Kamu akhirnya mengerti." Banyu kemudian mengeluarkan kotak kayu kecil dari abot siong. Dia memberikannya kepada gurunya. Sang guru membukanya, melihat potongan baja yang dipoles dan ukiran kaligrafinya. Mata sang guru melebar sedikit. Dia bisa merasakan sisa-sisa getaran di logam itu. Dia menatap Banyu. "Apa yang telah kamu lakukan, Le?" Banyu hanya tersenyum. "Saya hanya mengelas lonceng, Guru." 6 bulan kemudian, bengkel las kecil Banyu di Purwokerto ramai dikunjungi pelanggan. Dia terkenal karena las-lasannya yang rapi dan kuat. Sore itu, sebuah mobil van berhenti di depan bengkel. Keluarlah 3 orang. Mereka berkepala plontos dan mengenakan pakaian perjalanan sederhana. Tapi cara mereka bergerak penuh disiplin. Pemimpin mereka melangkah maju. Dia lebih tinggi dari Banyu, tubuhnya atletis. Dia menatap Banyu, yang sedang memegang obor las. Banyu mematikan obornya dan mengangkat kacamatanya. Li Wei tersenyum lebar. Dia membungkuk. "Salam Gongfu. Banyu Shifu," katanya dalam bahasa Indonesia yang kaku. "Shifu." Abot Siong mengirim salam. Banyu tertawa. "Selamat datang di Purwokerto, Li Wei." Malam itu, di padepokan kecil yang hanya beralaskan tanah, murid terbaik Shaolin dan 2 biksu lainnya duduk bersila. Di depan mereka, Banyu, yang masih mengenakan kaos oblongnya yang ternoda oli, memejamkan mata. "Kita mulai," kata Banyu. "Tarik napas, tahan, dan dengarkan. Dengarkan suara jangkrik. Dengarkan suara angin di pohon bambu. Dengarkan getaran bumi. Itu adalah gongfu yang sebenarnya." Di bawah langit malam Jawa, diiringi suara jangkrik, nafas Shaolin dan nafas merpati putih menyatu, tidak lagi terpisah oleh kesombongan, tetapi dihubungkan oleh rasa hormat yang ditempa dalam keheningan.